Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Materi genetik dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kromosom. Kromosom adalah sebuah molekul DNA panjang yang mengandung sebagian atau seluruh materi genetik suatu organisme. Sebagian besar kromosom pada eukaryotik memiliki protein pengemas yang disebut histon yang dibantu oleh protein pendamping mengikat dan memadatkan molekul DNA untuk menjaga integritasnya. Struktur kromosom. Kromosom terdiri dari 44 buah atau 22 pasang kromosom tubuh atau autosom dan sepasang kromosom kelamin atau gonosom, yaitu XX pada wanita dan XY pada pria. Pada sel haploid seperti sel telur atau sel sperma, kromosom berjumlah 23 buah yang terdiri dari 22 buah autosom dan sebuah gonosom. Jenis-jenis kromosom. Kromosom memiliki berbagai macam bentuk. Berdasarkan letak sentromernya, kromosom dapat dibedakan menjadi 4, yaitu telosentrik, akrosentrik, submetasentrik, dan metasentrik. Yang kedua, DNA. Asam deoksiribonukleat, lebih dikenal dengan singkatan DNA, adalah salah satu jenis asam nukleat yang memiliki kemampuan pewarisan sifat. Keberadaan asam deoksiribonukleat ditemukan di dalam nukleoprotein yang membentuk inti sel. Struktur DNA. DNA merupakan sebuah polimer yang terdiri dari satuan-satuan berulang yang disebut nukleotida. Tiap-tiap nukleotida terdiri dari 3 komponen utama, yakni gugus fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen atau nukleobasa. Pada DNA, nukleobasa yang ditemukan adalah adenin atau A, guanina atau G, sitosin atau S. Jenis-jenis DNA. Berdasarkan bentuknya, DNA dibedakan menjadi 3, yaitu DNA A, DNA B, dan DNA A. Fungsi DNA membawa materi genetik dari suatu generasi ke generasi berikutnya. DNA juga merupakan senyawa polinukleotida yang membawa sifat-sifat keturunan yang khas pada kromosom. DNA penting dalam hal hereditas. Yang ketiga, pengertian gen. Gen adalah unit pewarisan sifat bagi organisme hidup. Bentuk fisiknya adalah urutan DNA yang melekat atau berada di suatu protein, polipeptida, atau seuntai RNA yang memiliki fungsi bagi organisme yang memilikinya. Struktur gen. Struktur gen adalah organisasi elemen sekuens khusus dalam gen. Gen mengandung informasi yang diperlukan sel hidup untuk bertahan hidup dalam bereproduksi. Pada sebagian besar organisme, gen terbuat dari DNA di mana urutan DNA tertentu menentukan fungsi gen. Jenis-jenis gen. 1. Gen dominan, 2. Gen resesif, 3. Gen heterozigot, 4. Gen homozigot dominan, 5. Gen homozigot resesif, 6. Kromosom homolog, 7. Fenotip, 8. Genotip. Fungsi gen memengaruhi karakteristik, penampilan, dan bagaimana sebuah organisme berperilaku di lingkungannya. Fungsi gen adalah bagian yang diturunkan dari orang tua ke anaknya. Pada manusia, ukuran gen bervariasi dari beberapa ratus hingga jutaan. Yang keempat, RNA. Pengertian RNA. Asam ribonukleat adalah molekul polimer yang terlibat dalam berbagai peran biologis dalam mengkode, dekode, regulasi, dan ekspresi gen. RNA dan DNA adalah asam nukleat dan bersama dengan protein dan karbohidrat merupakan 4 makromolekul utama yang penting untuk semua bentuk kehidupan yang dikelola. Struktur RNA terdiri atas basa-basa nitrogen yang terikat pada tulang punggung gula fosfat membentuk satu rantai tunggal yang berpilin atau single helix. Gula fosfat yang berfungsi sebagai tulang punggung adalah ribosa yang terdiri dari 5 karbon, 1 oksigen, dan 1 gugus. Fungsi RNA. Fungsi utama RNA antara lain memfasilitasi translasi DNA menjadi protein, berfungsi sebagai molekul
transkriptor dalam sintesis protein, berfungsi sebagai pembawa pesan antara DNA dan ribosom. Yang kelima, sintesis protein. Dalam biologi molekular, sintesis protein adalah proses pembentukan partikel protein yang di dalamnya melibatkan sintesis RNA yang dipengaruhi oleh DNA. Tahapan sintesis protein. Tahap pertama dalam sintesis protein adalah transkripsi. Dilihat dari namanya transkrip, dapat diketahui bahwa dalam proses ini terjadi penyalinan sebagian DNA. Yang kedua, tahapan translasi. Translasi ketika mRNA terbentuk, maka mRNA atau RNA messenger atau RNA pembawa pesan bisa membawa kode hasil salinan DNA ke ribosom. mRNA berisi kumpulan dari kodon-kodon DNA.